Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, healthy people. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Siti Nurjanah, SPKG, dokter spesialis konservasi gigi Rumah Sakit UII. Pada kali ini saya akan membahas mengenai gigi berlubang yang saat ini mungkin sedang healthy people alami. Gigi berlubang merupakan salah satu masalah kesehatan gigi yang umum terjadi baik pada anak-anak, orang dewasa maupun lansia. Gigi berlubang biasanya disebabkan oleh plak atau lapisan tipis yang terbentuk dari sisa-sisa makanan, air ludah, serta bakteri. Ketika kita makan atau minum tapi jarang untuk membersihkan gigi, maka plak tersebut akan terbentuk di permukaan gigi dan menghasilkan asam. Asam inilah yang akan terus mengikis lapisan terluar dari gigi hingga akhirnya terbentuk lubang gigi. Pada awalnya, lubang tersebut akan berukuran kecil. Namun jika tidak dirawat dengan baik, lubang itu akan menjadi semakin besar dan meningkatkan beragam resiko masalah gigi lain seperti infeksi hingga gigi tanggal. Lantas, apa yang harus dilakukan jika gigi sudah berlubang? Apakah gigi tersebut akan dicabut ataukah ditambal? Simak informasinya di video ini sampai akhir. Jika healthy people mengalami gigi yang berlubang besar, sakit gigi, atau bahkan sampai bengkak bernanah, tahan dulu ya, jangan langsung minta dicabut. Memang sekilas masalahnya cepat selesai, gigi tidak sakit lagi dan makanan tidak nyelip. Padahal akan timbul masalah baru ketika gigi dicabut dan menjadi ompong. Antara lain yang pertama, gigi-gigi di samping gigi yang dicabut bisa bergeser atau miring mengisi ruang kosong bekas pencabutan sehingga gigi yang ada menjadi renggang, makanan mudah nyelip, bau mulut, dan jika yang dicabut gigi depan maka akan mengganggu estetika atau penampilan. Oleh karena itu, gigi yang dicabut harus dibuatkan gigi tiruan, baik yang lepasan, permanen, atau dipasang implan gigi. Masalah kedua yang timbul, gigi yang di bawah atau di atasnya gigi yang dicabut bisa modot atau keluar karena tidak ada kontak lawannya ketika proses pengunyahan. Ada beberapa kondisi gigi berlubang yang masih bisa diatasi dengan cara ditambal. Di antaranya yang pertama, gigi dengan lubang sebatas email. Lapisan email merupakan lapisan terluar dari gigi. Pada tahap ini, gigi berlubang belum menimbulkan rasa sakit dan bisa langsung ditambal permanen. Yang kedua, gigi dengan lubang sebatas dentin. Kondisi gigi berlubang ini terjadi ketika kerusakan gigi sudah lebih dalam lagi hingga di bagian dentin. Pada tahap ini, gigi berlubang dapat ditambal permanen. Namun, jika kerusakan dentin yang rusak sudah terlalu dalam hingga mendekati ruang pulpa gigi, maka perlu dilakukan proteksi pulpa terlebih dahulu sebelum ditambal permanen. Yang ketiga, gigi berlubang sudah menembus pulpa. Kondisi ini terjadi jika kerusakan gigi sudah sampai bagian saraf gigi sehingga perlu dilakukan serangkaian perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar bertujuan untuk mengambil seluruh jaringan pulpa yang sudah terinfeksi. Sebelum dilakukan perawatan saluran akar, perlu dilakukan pengambilan foto rongsen gigi untuk mengetahui kondisi akar gigi dan jaringan di sekitarnya. Jika pulpa yang terinfeksi masih vital sebelum perawatan saluran akar, maka akan dilakukan anestesi atau dibius terlebih dahulu, atau gigi bisa juga dimatikan sarafnya sehingga tidak terasa sakit. Jika pulpa yang terinfeksi sudah mati atau terjadi nekrosis pulpa, maka bisa langsung dilakukan tahapan perawatan saluran akar. Saluran akar gigi dibersihkan dengan alat khusus sampai di bagian ujung akar sehingga saraf gigi dan pembuluh darah yang mati dapat diambil beserta bakteri yang ada di sekitarnya. Selama prosedur perawatan saluran akar gigi, pemberian obat di dalam gigi mungkin dapat dilakukan berulang kali sesuai dengan tingkat keparahan penyakit dan gejala yang ada pada gigi tersebut. Setelah gejala hilang, maka saluran akar gigi yang telah bersih kemudian diisi dengan bahan pengganti saraf gigi agar bakteri tidak dapat masuk lagi ke dalam saluran akar. Gigi kemudian akan direstorasi atau diperbaiki dengan penambalan atau pembuatan mahkota gigi baru dengan bahan yang lebih kuat. Yang keempat, gigi yang mengalami abses. Abses gigi adalah terbentuknya kantung atau benjolan berisi nanah pada gigi. Abses gigi disebabkan oleh infeksi bakteri. Kondisi ini bisa muncul di sekitar akar gigi atau gusi. Jika abses terbentuk di gigi, maka dokter gigi kemungkinan akan melakukan perawatan saluran akar untuk menghilangkan infeksi dan menutup gigi. Namun, pada kasus yang lebih parah, gigi yang terkena abses kemungkinan tidak dapat dipertahankan.
Tidak semua gigi berlubang bisa diatasi dengan cara ditambal. Dokter gigi biasanya akan menyarankan untuk tindakan pencabutan pada kondisi tertentu. Yang pertama, gigi berlubang terlalu besar dan dalam. Tindakan pencabutan gigi diperlukan jika lubang pada gigi cukup besar dan dalam sampai bagian pulpa gigi, lalu tembus lagi dari dasar kamar pulpa sampai ke percabangan akar gigi. Pada kondisi ini, gigi tidak bisa dirawat lagi karena infeksi sudah menyebar di bawah. Yang kedua, gigi berlubang disertai goyang. Kondisi ini disarankan untuk tindakan pencabutan daripada penambalan, karena menambal gigi berlubang akan sia-sia sebab gigi akan tetap terasa sakit karena goyangnya gigi tersebut. Yang ketiga, gigi berlubang tinggal akar. Jika mengalami gigi berlubang dan menyebabkan gigi hanya tinggal sisa akar, maka tindakan pencabutan lebih baik dilakukan daripada penambalan. Pencabutan bertujuan agar tidak menyebabkan infeksi. Yang keempat, gigi berlubang pada geraham bungsu yang tumbuh miring. Pencabutan gigi juga diperlukan jika kondisi gigi geraham bungsu yang berlubang serta tumbuhnya miring. Tindakan ini penting dilakukan untuk mencegah kerusakan pada gigi sebelahnya. Itu tadi beberapa solusi jika kita mengalami gigi berlubang. Semoga informasi ini membantu healthy people. Jika ada tema atau pertanyaan yang ingin kita bahas, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan Sehati Talk. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Gigi Siti Nurjanah undur diri. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.